Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nuwasil darsana fi syarhil waraqat fi usulil fiqh li fadilati Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa nahnu al-an fi mabhatsin jadid wa huwa minal mabahits al-muhimmah allati tata'allaqu bil alfaz ala wa hiya al mujmal wal mubayyan. Qulna anna al alfaz al asharah fi usul al fiqh wa hiya al amru wan nahyu al am wal khas al mutlaq wal muqayyad. Wal an sanakhud al mujmal wal mubayyan biidznillah taala. Jadi sebagaimana kita katakan di awal dulu bahwasanya ada 10 pembahasan dalam usul fikih yang berkaitan dengan lafaz. Selesai dari 10 pembahasan lafaz ini, barulah kita masuk ke pembahasan usul fikih yang sebenarnya. Atau bisa kita katakan bab kedua lah dari pembahasan usul fikih. Al-mabahith al-lafziyah, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan lafaz itu ada 10. Ya, kita sudah ambil al-amru wan nahyu, al-mutlaq wal muqayyad, al-am wal khas. Sekarang kita ambil al-mujmal wal mubayyan. Baik. Jadi sebagaimana kita lihat di al-amru wan nahyu itu ada kaitannya. Al-amru lawannya adalah an-nahyu. Al-am lawannya adalah al-khas, ya. Jadi ada alaqah di situ antara al-am wal khas, al-amr an-nahyu. Maka begitu juga al-mujmal wal mubayyan. Ada alaqah di situ. Ada hubungan antara kedua kata ini. Apa yang dimaksud dengan al-mujmal? Kita langsung ambil perkataan al-Imam Al-Juwaini di sini. Wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Yang disebut dengan al-mujmal itu adalah sesuatu yang butuh kepada bayan. Yaftaqir bimana yahtaj. Ya, yaftaqiru bimana yahtaju. Butuh kepada al-bayan. Al-bayan artinya penjelasan. Wal bayanu ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Dan bayan itu sendiri apa maksudnya? Bayan atau al-mubayyan, ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu, min hayyizil iskal. Hayyizi bimana al-mahal. Ya. Hayyizi bimana al-mahal, al-makan. Mengeluarkan sesuatu dari kondisi atau dari posisi iskal. Iskal artinya ibham, samar-samar. Mengeluarkan sesuatu dari posisi samar ila hayyizit tajalli, kepada posisi tajalli, jelas. Ya, sesuatu yang samar-samar antum jadikan jelas. Nah, itu dinamakan dengan al-bayan. Nanti akan kita lihat perinciannya. Wal mubayyin huwan nas. Nah, ada al-mubayyan dan ada al-mubayyin. Al-mubayyan itu sama dengan al-bayan. Sedangkan al-mubayyin beda lagi. Kalau al-mubayyin huwan nas. Yang dimaksud dengan al-mubayyin itu penjelas, yang menjelaskan. Yaitu an-nas. Apa itu an-nas? Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Yang tidak memiliki makna kecuali hanya satu makna saja. Dia mengandung satu kemungkinan. Tidak ada makna kedua atau ketiga. Wakila, pendapat yang kedua, mengatakan an-nas itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Ya, ma ta'wiluhu bimana ma tafsiruhu tanziluhu. Jadi nggak butuh kepada tafsir. Dengan turunnya ayat tersebut, sudah bermakna penafsiran kepada ayat tersebut. Akan kita lihat nanti perinciannya. Wahwa mustaqun min minassatil arus wahwal kursi. Kata an-nas itu mustaq, diambil dari asal kata minassah. Minassah artinya kursi, pelaminan, ya. Al-arus artinya pengantin, kursi pengantin, pelaminan maksudnya. Akan kita lihat sekarang. I'lam anna al-lafza min haitsu dilalah 'alal makna lahu halatani. Di sini ada muqaddimah sebelum untuk bisa paham apa itu mujmal dan al-mubayyan. Kita mengetahui dulu bahwasanya lafaz dalam usul fikih dari sisi makna dia memiliki dua kondisi. Ya, lafaz ditinjau dari maknanya
ada dua kondisi. Yang pertama, an yadulla ala ma'nan wahidin. Dia menunjukkan atas satu makna saja. Ada satu lafaz punya hanya satu makna. Ya. Lafaz A maknanya B, selesai. Wa hadza huwan nas. Ini yang disebut dengan an-nas. Kama sayati insyaallah. Nanti setelah bab ini akan ada pembahasan nanti apa an-nas. Kemudian yang kedua, an yahtamila ma'nayaini fa'aktar. Nah, ini yang agak repot. Bagaimana kalau satu lafaz dia memiliki dua makna atau bahkan lebih? Ya. Fa in kana ala haddin sawa'in fa hadza mujmal. Kalau kedua makna yang dia kandung tersebut sama, maksudnya sama-sama benar, ya. Makna yang pertama benar, makna yang kedua juga benar. Maka itu yang dinamakan dengan mujmal. Wa in kana ahaduhuma azharu minal akhar wa arjah fa hamluhu 'ala ar-rajih wa zahir. Sekarang bagaimana kalau salah satu dari dua makna tersebut lebih jelas dari makna yang lain atau lebih rajih, lebih kuat, lebih dominan? Maka yang rajih itu dinamakan az-zahir. Ya. Wa hamluhu 'alal marjuh wal muawwal. Dan yang lemah itu dinamakan al-muawwal. Jadi kalau ada satu lafaz memiliki dua makna, kalau sama-sama kuat itu namanya mujmal. Kalau salah satu lebih dominan, maka yang dominan dinamakan zahir, yang lemah dinamakan muawwal. Ya, dominan itu rajih maksudnya ya, marjuh. Rajih itu yang kuat, marjuh itu yang lemah. Misalkan dalam pendapat-pendapat usul fikih, dalam pendapat-pendapat masalah fikih, masalah-masalah khilafiyah, itu pasti ada yang antum rajihkan, antum kuatkan maksudnya. Ada juga yang antum marjuhkan, yang antum anggap lemah. Maka rajih dan marjuh itu adalah sesuatu yang relatif. Ya, tergantung kepada kemampuan dari si mujtahid. Terkadang seorang mujtahid menganggap ini rajih, tapi bagi yang lain itu marjuh. Al-hasabi quwwati al-istidlal. Baik. Setelah antum paham bahwasanya lafaz dalam ilmu usul fikih dibagi menjadi dua, entah dia mengandung satu makna atau dua makna, maka sekarang antum sudah paham apa itu mujmal. Bahwasanya mujmal itu dia mengandung dua makna atau lebih dan semua makna itu sama kuatnya. Sekarang kita lihat secara bahasa. Al-mujmal lugatan al-majmu'. Mujmal secara bahasa artinya al-majmu', kumpulan. Yang namanya kumpulan berarti umum, banyak. Wa minhu ujmilal hisabu. Contohnya dalam kalimat ujmilal hisab. Perhitungan itu dikumpulkan, dijadikan satu. Idza jumi'a wa ju'ila jumlatan wahidatan. Kalau dijadikan satu. Wa yutlaqu 'alal mubham. Terkadang mujmal itu juga disebut dengan mubham. Man ujmilal amro ay ubhima. Ya, barang siapa yang mengijmalkan sesuatu, berarti dia mengibhamkan sesuatu tersebut. Jadi mujmal dengan mubham itu kurang lebih maknanya sama. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya samar. Ya, samar-samar. Sesuatu yang samar dinamakan mubham. Ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan ban motor rusak. Ya, kalimat seperti ini kita namakan mubham. Karena yang rusak di situ bisa bannya atau motornya. Ya, ban motor rusak atau bannya doang atau motornya doang atau ban motornya. Ya. Kalimat yang seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat ambigu. Ya, kenapa disebut ambigu? Karena maknanya masih samar. Maknanya akan bisa jelas kalau ada perubahan intonasi. Misalkan ban motor rusak. Ya, dan sebagainya. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sebut dengan ambigu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-mubham. Mubham artinya samar maknanya, masih belum jelas. Ada maknanya ada, tapi cuman belum jelas. Masih ada banyak kemungkinan. Baik. Wal mubham a'ammu minal mujmal umuman mutlaqan. Mubham itu lebih umum daripada kata mujmal. Ya. Fakullu mujmalin mubhamin. Nah, ini sebenarnya la faidata fi. Ya, ini nggak usah kita terlalu ambil di sini perbedaan antara mubham dan mujmal. Ini khilaf yang tidak mempengaruhi hukum. Walaysa kullu mubhamin mujmalan. Tidak semua yang mujmal itu mubham. Semua yang mujmal itu mubham dan tidak semua yang mubham itu mujmal. Berarti mubham itu lebih umum. Fa idza qulta li syakhsin, kalau kita mengatakan kepada orang lain, tasaddaq bi hadzal dirhami ala rajulin. Bersedekahlah engkau dengan dirham ini kepada seorang laki-laki.
Fahadha fihi ibham. Kalimat rajulin itu disebut ibham di sini. Walaysa fihi ijmal. Akan tetapi tidak ijmal. Li'annahu ma'nahu la iskala fi. Karena tidak ada iskal di situ, tidak ada masalah, tidak ada apa namanya istilahnya kesamaran di situ. Baik. Alas natruk ada. Wal mujmal istilahan. Yang perlu antum tahu tadi mujmal secara bahasa adalah al majmu'. Udah itu saja. Ya. Mujmal lughatan al majmu'. Wal mujmalu istilahan arrafahu biqaulihi ma yaftakiru ilal bayan. Dan mujmal secara istilah arrafahu dita'rif, disebutkan pengertiannya oleh al-Imam Al-Juwaini dengan perkataan ma yaftakiru ilal bayan. Faqaluhu ma ay lafzun. Ma di sini dibaca lafaz. Apa-apa yang butuh kepada bayan, maksudnya lafaz yang butuh kepada bayan. Yaftakiru ay yahtaju ila bayan, imma biqaulin aw fi'lin. Entah bayannya itu dengan qaul atau dengan fi'il. Jadi perlu paham dulu kata bayan ya. Kalau ada fi'il yang dia terdiri dari ba, ya, dan nun, ya, maka itu aslinya, asal katanya bermakna jelas atau terang. Ya. Contohnya di hadis misalkan innal halala bayyinun. Bayyinun mana zahir, jelas. Ya. Misalkan atau di Al-Qur'an dikatakan wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Yubayyina menjelaskan. Ya. Jadi kata bayyana, ba, ya, nun itu maknanya adalah zahir atau jelas. Makanya dinamakan al-bayan. Al-bayan artinya penjelasan. Sesuatu yang jelas. Innal halala bayyinun. Sungguhnya yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun. Baik. Li'annal muradu minhu lam yattadih. Kenapa lafaz tersebut butuh kepada bayan? Karena murad. Al-murad bimana al-maksud. Karena maksudnya lam yattadih, belum jelas. Ini pengertian yang pertama. Wakila, kalau antum ketemu kata wakila, itu berarti pendapat yang kedua. Ma yahtamilu ma'nayaini aw aktar. Sesuatu atau suatu lafaz yang dia mengandung dua makna atau lebih. La maziyyata li ahadihima. La maziyyah, ya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada keistimewaan, ya. Al-maziyah bermakna istimewaan. Tidak ada keistimewaan salah satu dari dua makna. Dua-duanya sama kuat. Ya, itu disebut dengan al-mujmal. Jadi ada dua pengertian al-mujmal. Ma yaftakiru ilal bayan, pengertiannya dari al-Imam Al-Juwaini, atau ma yahtamilu maknayain la maziyata li ahadihima. Bisa antum hafal kedua-duanya di situ nanti. Ini pengertian yang pertama. Dan pengertian yang kedua, ma yahtamilu maknayain aw la maziyata li ahadihima. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa ada suatu lafaz ya, yang dihukumi mujmal oleh para ulama? Bukankah Al-Quran itu diturunkan jelas dan terang? Kenapa masih ada lafaz-lafaz di Al-Quran yang dihukumi mujmal? Di sini wal ijmalu lahu asbab. Ijmal itu ada sebab-sebabnya. Di antaranya yang pertama, adamu ma'rifatil murad. Ya, adamu ma'rifatil murad. Nah, ini sepertinya penjelasan ini pensyarah ambil dari syarah Waraqat yang lainnya, syarahnya Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Antum bisa rujuk ke sana, ke syarah yang bagus juga. Setara dengan syarah ini, syarah yang luas juga, disyarah oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Baik. Jadi sebab kenapa adanya ijmal? Yang pertama, adamu ma'rifatil murad. Karena kita nggak tahu maksud dari lafaz tersebut. Kenapa kok bisa nggak tahu? Wa min asbabihil ishtiraku fid dilalah. Di antara sebabnya kenapa kita tidak tahu makna dari lafaz tersebut adalah karena al-ishtirak fid dilalah. Ishtirak artinya sama. Sama dalam maknanya. Wa hadza imma fil murakkab atau fil mufrad. Entah secara tersusun atau berdiri sendiri. Maksudnya apa? Kita lihat satu persatu. Fal murakkab wa huwa ma kana al-ijmalu fihi bin nadhari ila al-matlub min at-tarkib. Yang dimaksud dengan murakkab secara bahasa artinya tersusun. Kalau tersusun berarti lebih dari satu. Maka al-ijmalu fi. Yang dimaksud dengan murakkab di sini adalah yang ijmalnya itu bin nadhari ila al-matlub min at-tarkib. Kalau kita melihat kepada
sunannya secara keseluruhan. Contohnya misalkan illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ya, lihtimali an yakuna az-zauj wa an yakuna al-wali. Nah, sekarang di sini an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi. Yang di tangannya uqdatun nikah. Yang di tangan mereka orang-orang yang berhak untuk membuat akad pernikahan. Ya, biyadihi uqdatun nikah maksudnya di tangan mereka uqdatun nikah. Uqdatun nikah itu artinya melaksanakan pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa orang yang berhak untuk membuat pernikahan atau melangsungkan pernikahan tersebut? Maka di situ lihtimal an yakuna zauj wa an yakuna wali. Di situ ada dua kemungkinan, bisa suami, bisa juga walinya. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan dalam ayat ini biyadihi uqdatun nikah? Suami atau wali, begitu. Wal mufrad imma ismun. Atau yang lebih mudah contohnya, kalau yang mufrad satu kata saja. Contohnya kalau tadi kan biyadihi uqdatun nikah, di tangannya uqdatun nikah itu. Sekarang contoh yang mufrad hanya satu kata saja. Di surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak, ya, perempuan dalam masa iddah itu mereka menunggu berapa lama? Mereka menunggu selama thalathata quru. 3 quru. Apa yang dimaksud dengan quru? Fal qar'u mutaraddidun baina ma'nayain. Al-qar'u itu ada dua maknanya dalam bahasa Arab, at-tuhru wal haid, dan kedua makna ini adalah makna yang bertentangan. Ya, jadi quru, ya, jamak dari kata qar'un itu maknanya ada dua, at-tuhru wal haid, suci ataupun haid. Jadi perempuan itu masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, dan kedua makna ini sama-sama kuat. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, dan ini khilaf yang yang kita tidak bisa tentukan yang sahih dari keduanya. Tidak ada yang rajih dari kedua pendapat ini. Ya. Misalkan kita lihat para ulama berselisih pendapat menjadi 2 pendapat berarti di sini. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya al-qar'u huwa at-tuhru. Ini pendapat jumhur. Ya. Bukan, afwan. Pendapat jumhur itu al-haid, ya. Nah, jadi al-qar'u huwa al-haid itu pendapat jumhur. Ini dipegang oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, begitu juga Mujahid, ya, Imam Al-Auza'i. Mereka mengatakan al-qar'u di sini adalah al-haid. Dalil mereka apa? Dalil mereka bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang perempuan yang sedang haid, da'is salata ayyama aqra'iki. Tinggalkanlah olehmu salat di hari-hari aqra'iki. Aqra' di situ. Ya, bagaimana di hari-hari haidmu. Berarti maksudnya dengan qur'un itu adalah al-haid. Ya, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan al-qar'u huwa at-tuhru. Ini pendapat yang dipegang oleh Aisyah, Zaid bin Thabit, kemudian fuqaha as-sab'ah, atau al-fuqaha as-sab'ah, ya. Kemudian Az-Zuhri, Syafi'i juga, ya. Mereka berpegang mengatakan bahwasanya al-qar'u huwa at-tuhur. Baik, jadi masing-masing dari 2 mazhab atau 2 pendapat tersebut adalah pendapat yang sama-sama kuat. Pendapat yang sama-sama kuat yang mengatakan al-qar'u itu at-tuhur atau al-haid. Jadi ada 2 kemungkinan, ya. At-tuhur atau al-haid. Yang seperti inilah dinamakan al-mujmal. Walidha waqa'al khilafu bainal ulama. Maka itulah kenapa terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal takunu salasatu quru hadhihi haidat au atharon. Apakah 3 kali quru di sini maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci? Ya. Dihitungnya dari masa haidnya atau dari masa sucinya. Faqad yakunul mufradu fi'lan. Atau contoh yang kedua di ayat yang lain, yang berbentuk fi'il, walaili idza as'as. Ya, walail idza as'as. Dan malam jika dia telah as'asa itu bisa artinya datang, bisa artinya pergi. Bertentangan apa tidak?
bertentangan. Nah, sekarang kita artikan pakai yang mana, datang apa pergi? Kedua-duanya kan benar di sini. As-as itu memang dua maknanya. Gitu. Maka litaraddudi baina aqbala wa adbara. Aqbala bana jaa wa adbara bana zahaba. Ya. Itu yang contoh fiil. Yang contoh isim tadi ada ya. Kuru itu contoh yang isim, kemudian as-as itu contoh fiil. Huruf sekarang. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Litaraddudin min baina ibtida'il ghayah ay mabda'il mas minas sa'idit thayyib. Nah, sekarang di sini perhatikan kata minhu di sini. Ya, huruf jar min ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Usaplah wajah dan tangan kalian. Wajah dan tangan. Nah, sekarang para ulama taraddud. Ya, berselisih pendapat makna min di sini. Min itu huruf jar itu banyak mananya, di antaranya adalah ibtida'il ghayah. Ini mana yang paling umum, permulaan sesuatu. Kalau kita memegang pendapat bahwasanya min itu untuk ibtida'il ghayah, maka mabda'il mashi minas sa'idit thayyib wa huwa kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi fala yata'ayyanu ma lahu gubar aw takunu ma lahu fala yata'ayyan ma lahu gubar. Maka kalau kita mengatakan min di sini adalah untuk ibtida'il ghayah, berarti kita mengusap ya, minhu di sini kan hu ini kembalinya ke tanah ya. Kita mengusap dari tanah. Berarti mengusapnya itu semua yang berada di atas permukaan bumi, entah dia ada debunya apa tidak. Itu kalau kita pahami min ini ibtida'il ghayah. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Dan usaplah dengan tanah tersebut wajah dan tangan kalian ya, dengan tanah tersebut ya. Dari tanah tersebut apa sebagian dari tanah tersebut. Nah, maka kalau kita katakan ibtida'il ghayah, permulaan, maka semua yang berada di atas bumi ya, dari tanah, entah dia ada debunya apa tidak, itu boleh digunakan untuk bertayamum di tembok misalkan, di kendaraan ya, di jendela rumah misalkan, boleh kita gunakan untuk bertayamum. Itu kalau kita pahami min ini sebagai ibtida'il ghayah. Tapi kalau kita pahami min di sini adalah litab'id dari ibtida'il ghayah ya. Kalau kita pahami min ini dengan makna at-tab'id, karena min itu ada banyak maknanya, salah satunya adalah tab'id juga. Tab'id artinya sebagian dari kata ba'du. Berarti minhu artinya sebagian dari tanah. Berarti harus yang ada debunya. Fayata'ayyan at-turab alladzi lahu gubar ya'laku bil yadi. Maka berarti yang dimaksud dengan sa'idan thayyiban di sini adalah tanah yang ada debunya, yang kalau kita pegang dengan tangan ya'laku, dia akan menempel. Ya. Walidha waqa'al khilafu fi dzalik. Maka berselisih pendapatlah para ulama dalam masalah tayamum di situ. Apakah tayamum itu harus dengan tanah yang ada debunya atau boleh dengan semua benda yang ada di atas permukaan bumi. Kalau kita pahami dengan ibtida'il ghayah min di situ, maka semua benda yang berada di atas permukaan bumi, pohon, tembok, kendaraan, jendela rumah dan sebagainya, boleh kita jadikan untuk tempat bertayamum, entah ada debunya ataupun tidak. Tapi kalau kita pahami dengan tab'id sebagian, berarti ya, kita diperintahkan dalam ayat ini untuk mengusap sebagian tanah. Yang namanya sebagian berarti harus ada tanahnya di situ, harus ada debunya, karena tanah itu salah satunya adalah debu. Jadi kata sa'id itu secara bahasa artinya sesuatu yang berada di atas. Ya, sa'ida. Ya, sa'id itu kata sa'ada, di atas. Ya, tanah itu maksudnya. Tanah, kerikil, bebatuan, lumpur, semua itu dinamakan sa'id. Ya. Kemudian tanah yang kita lihat-lihat ini, yang kita injak sehari-hari itu namanya turab. Tempat orang bercocok tanam itu turab. Kemudian debu yang terbangan kemudian nempel di tembok, atau kalau kita berada di ruangan yang tertutup kemudian ada cahaya masuk, nah itu namakan gubar. Ya. Nah, jadi mahalul khilaf di kalangan para ulama adalah apakah harus ada gubar tersebut apa tidak? Apakah cukup dengan tanah saja atau harus ada gubar? Gubar itu ya serpihan tanah yang kecil-kecil, debu itu. Baik. Wala yazulul ijmalu fi ma dzukira illa bitta'yinil murad. Maka
persisian pendapat dalam 3 ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 237, Al-Baqarah 228, di surat At-Takwir ayat 17, surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ayat-ayat yang mujmal. Maka tidak mungkin kita bisa menentukan yang mana yang rajih dari dua di situ, karena dua-duanya sama-sama kuat. At-Tuhur dan Al-Hayd, Aqbala dan Adbara, Ibtida'il Ghoyah dan Tab'id, atau Az-Zawj wal Wali, ya, semuanya sama. Ini sebab yang pertama, kenapa kok bisa ada yang namanya al-mujmal, yaitu karena kita nggak paham, ya. Bukan berarti kita nggak bisa mencari, karena memang tidak mungkin, ya. Setinggi apapun kita belajar nahwu, belajar usul fikih, belajar ilmu-ilmu yang lain, tidak mungkin kita bisa mengetahui muradnya di sini, yang mana yang dimaksud oleh Allah di sini. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya penulis kitab Lamasat Al-Bayaniyah, beliau mengatakan bahwasanya di antara tanda i'jazil Quran, bahwasanya Al-Quran itu dihukumi mukjizat. Kenapa? Salah satunya adalah satu lafaz memiliki lebih dari satu makna dan semua makna itu benar. Ya, biasanya kalau manusia membuat suatu lafaz, mengucapkan suatu lafaz, ya, salah satunya yang benar. Jarang bisa seorang manusia bisa membuat satu lafaz dan kedua-duanya benar. Tapi Al-Quran bisa. Itu menunjukkan Al-Quran itu mukjizat dia. Ya, manusia lemah, nggak bisa membuat yang semisal dengan itu. Nah, berarti tidak ada muskilah di sini. Berarti kita katakan Al-Quran itu katanya jelas, tapi kenapa kok ada yang mujmal? Nah, bukan seperti itu kita katakan, ya. Yang adanya mujmal itu justru mendukung akan kemujizatannya Al-Quran, yang menunjukkan akan kelemahan manusia untuk bisa meniru Al-Quran itu sendiri. Kemudian sebab yang kedua, kenapa ini ribut sekali, ya. Kemudian yang kedua, kenapa ada yang namanya mujmal? Karena ada ma'rifatis sifah, karena kita tidak tahu sifahnya. Sifah itu maksudnya kaifiatnya, ya. Kita harus paham yang maksud dengan sifah dulu. Kalau kita mengatakan sifatus salah, itu maksudnya kaifiyah salat. Nah, sifatul wudu maksudnya kaifiyah al-wudu. Jangan diartikan sifah itu dengan bahasa Indonesia sifat wudu. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia kan tinggi, besar, itu sifat. Tapi sifat dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas itu. Ya, semua sesuatu yang mendeskripsikan sesuatu yang lain itu dinamakan sifat. Yang dengannya sesuatu itu akan menjadi semakin jelas. Entah dengan kita menyebutkan warnanya, bentuknya, aromanya, ya, caranya, itu semua dinamakan as-sifah. Wa yazulul ijmalu bi bayanis sifah. Yang kedua ini, sebab yang kedua ini, dia bisa hilang mujmalnya kalau sifahnya sudah dijelaskan. Contohnya firman Allah, wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Nah, sekarang bayangkan seandainya tidak ada sunnah yang menjelaskan salat itu bagaimana. Tidak ada ayat lain dalam Al-Quran selain ayat ini. Wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Maka kira-kira apa yang kita pahami dari kata as-salah ini? Maka tentu kita akan kembali kepada makna bahasa. Dan secara bahasa, dalam bahasa Arab, as-salah itu maknanya ada dua. Ya, as-salah itu maknanya ada dua. Ya, as-salah itu maknanya adalah ad-du'a, itu secara bahasa. Ya, itu maknanya adalah ad-du'a. Berarti wa aqimus shalah artinya perintah untuk berdoa, bukan perintah untuk salat, ya, yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Bukan yang itu maksudnya. Ya, itu kalau seandainya tidak ada bayanus sifah. Akan tetapi di sini ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang menjelaskan sifat salat itu seperti apa. Ya, idza qumtum ilas shalah dan seterusnya. Ya, dijelaskan bahkan mulai dari toharohnya seperti apa, salatnya seperti apa, dalam sunnah diperincikan, takbiratul ihram bagaimana, bacaannya apa saja dijelaskan. Fa inna sifata iqamatis shalah majhulatun. Karena sifat kita mendirikan salat, tata cara salat itu majhulah, tidak kita ketahui. Kalau hanya melihat kepada ayat ini kita nggak tahu. Nah, ini bantahan kepada para Qur'aniyun, orang-orang yang meniadakan dalil dari sunnah. Mereka hanya mengamalkan dalil Al-Quran. Nah, kita katakan bagaimana antum bisa salat kalau antum hanya melihat kepada dalil-dalil yang umum dalam Al-Quran. Ya. Fahasala bayanuha bil qawli wal fi'li minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka
penjelasan dari bagaimana tata cara sholat itu sudah dijelaskan oleh Nabi, entah dalam bentuk perkataan atau dicontohkan langsung dalam perbuatan Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, adamu ma'rifatil miqdar. Ini sebenarnya sama 2 dan 3 ini digabung seharusnya. Yang ketiga, adamu ma'rifatil miqdar, karena kita tidak tahu takarannya, tidak tahu ukurannya. Maka sesuatu yang tidak tahu ukurannya, dia akan hilang mujmalnya kalau kita tahu ukurannya. Contohnya, dalam Al-Quran Allah katakan wa'atuz zakah. Lanjutan dari ayat waqimus shalah. Wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ya, tunaikanlah zakat. Zakat di sini mujmal. Kenapa? Karena kita nggak tahu di sini takarannya berapa. Zakat itu kepada siapa saja. Kita nggak tahu. Mujmal dia berarti. Maka fa inna miqdaraz zakati yahtaju ila bayan. Maka takaran zakat itu butuh untuk dijelaskan. Fa hasala bayanuhu biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam perkataan dalam hadis-hadis beliau bahwasanya zakat itu sekian sekian sekian. Zakat tanaman sekian, zakat harta sekian, zakat fitrah sekian. Dan dijelaskan secara terperinci oleh Nabi. Nah, berarti yang dinamakan dengan mujmal itu adalah sesuatu yang relatif. Sesuatu yang relatif. Bagaimana kepenguasaan antum terhadap dalil itu yang menentukan lafaz tersebut mujmal apa tidak. Contohnya di sini, wa'atuz zakah. Kalau antum nggak pernah belajar kitabuz zakah, maka az-zakah di sini antum katakan mujmal. Ya, antum katakan az-zakah di sini mujmal, padahal dia sebenarnya adalah mubayyan, sudah ada bayannya di dalam hadis-hadis Nabi. Maka tidak bisa kita hanya meninjau dari satu dalil saja, dari satu sisi saja, harus mengkompromikan dengan dalil-dalil yang ada. Taib. Itu 3 sebab kenapa adanya mujmal. Itu adamu ma'rifatil murad, adamu ma'rifatil sifah, dan adamu ma'rifatil miqdar. Wa min anwa'il mujmali ma ahdatsahu syar'u min dilalatin jadidatin li ba'dil alfaz bihaitsu inna as-sami'a la yahtadi ila ma'naha bit talabi wat ta'ammul bal fil istibsari min qailiha mithlu atadaruna mal bakhil atadaru manil muflis. Lihada fal mujmal babun wasi'un wa mabahasun rahibun indal usuliyin. Di antara jenis mujmal yang dikemukakan oleh syariat dalam Islam itu ada lafaz-lafaz, ya. Cara kita mengetahui dia mujmal apa tidak adalah lafaz-lafaz tersebut ya, digunakan dalam konteks tanya jawab oleh Nabi. Misalkan Nabi katakan atadaruna manil bakhil. Apakah kalian tahu siapa orang yang bakhil? Berarti bakhil itu lafaz yang mujmal di sini. Tapi kan semua orang tahu bakhil itu maksudnya apa. Bakhil itu orang yang sulit sekali untuk menginfakkan hartanya, untuk melepas apa yang ada di tangannya. Itu orang yang bakhil. Akan tetapi yang dimaksud dengan Nabi dalam hadis atadaruna manil bakhil, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika nama Nabi disebutkan di sisinya dia tidak berselawat kepadanya. Itu yang disebut dengan al-bakhil. Nah, berarti bakhil itu mujmal dari satu sisi, mubayyan dari sisi yang lainnya. Yang seperti ini juga ada. Maka dikatakan di sini fal mujmalu babun wasi'un. Mujmal ini adalah bab yang luas. Wa mabhasun rahibun, pembahasan yang melebar indal usuliyin, di kalangan usuliyin. Ya, beda lagi kalau di kalangan lugawiyin ya. Baik. Wa'lam annal ijmala wa in kana qad warada fi syariah wa annahu na'un min ta'abbudillahi ta'ala lil ibad. Ketahuilah bahwasanya ijmal itu meskipun ada dalam syariat, bahwasanya ijmal itu adalah jenis dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yabqa fiha mujmal, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syariatihi. Maka kita katakan tidak ada lagi yang mujmal sekarang ini. Ya, dalam tinjauan syariat nggak ada lagi yang namanya mujmal. Kenapa? Karena Nabi SAW semua sudah dijelaskan sama beliau. Semua syariat itu sudah dijelaskan. Beliau mengatakan laqad taraktukum taraktum ini ya. Taraktukum artinya. Laqad taraktukum ala masalil bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas permisalan yang al-bayda, yang putih bersih, yang jelas. Lailuha kana hariha. Malamnya sebagaimana siangnya, la yazigu ba'di anha illa halik. Ya, tidak ada yang tergelincir dari jalan tersebut kecuali orang yang memang akan binasa. Ditakdirkan oleh Allah akan menjadi orang yang
binasa. Saking jelasnya jalan tersebut, ala mahajjatil baydha, jalan yang terang benderang. Berarti tidak ada yang mujmal, karena mujmal itu kan artinya samar-samar. Sedangkan Nabi meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Berarti tidak ada yang mujmal dalam syariat. Hanya saja perlu kita jelaskan hal seperti ini. Ya. Kenapa? Memang tidak ada yang mujmal dalam syariat. Tapi apakah semua hal itu menjadi jelas bagi orang, bagi manusia? Nyata tidak. Memang tidak ada mujmal dalam syariat itu bagi orang-orang yang paham. Tapi kan perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya dalam Al-Quran itu ada yang mujmal kemudian mubayyan. Jadi tujuan kita tuh menjelaskan yang mujmal tersebut bahwasanya tadinya dia mujmal, sekarang dia mubayyan. Fungsi dari syariat itu menjelaskan sesuatu yang mujmal. Hadis-hadis Nabi itu memubayyankan, menjelaskan, membayankan sesuatu yang mujmal di dalam Al-Quran. Salah satu bentuknya adalah takhsis Alkitab bis sunnah, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, itu salah satu bentuk bagaimana syariat membayankan sesuatu yang mujmal. Walam yatrukil bayana indal hajah ilaihi abadan. Nabi SAW tidak meninggalkan al-bayan, padahal dibutuhkan. Ya. Nabi tidak meninggalkan suatu penjelasan, padahal penjelasan tersebut dibutuhkan. Semuanya sudah dijelaskan. Misalkan kita butuh untuk memahami masalah haid tadi. Ya, masalah haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Mereka bertanya kepada Nabi tentang haid. Nabi nggak mungkin diam. Nabi nggak mungkin tidak menjelaskan hal yang berkaitan dengan haid tersebut. Kecuali kalau memang beliau tidak tahu. Maka beliau akan diam menunggu wahyu. Diam menunggu, bukan diam tidak mau menjawab. Pasti Nabi akan jawab hal-hal yang berkaitan dengan maslahat umat. Fa in waqa'a 'alal mujtahid syai'un min dzalika faqad yakunu li'adami ittila'ihi 'alal mubayyin li hadzal ijmal. Maka kalau nanti suatu waktu kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi, ya, di situ kita dapati ternyata mujmal. Ya, maka dikatakan di sini fa in waqa'a 'alal mujtahid syai'un min dzalika. Kalau terjadi bagi seorang mujtahid sesuatu hal yang mujmal, maka hal tersebut bisa jadi karena dia adami ittila'ihi 'alal mubayyin. Dia belum melihat mubayyinnya yang mana. Dia belum ketemu dalil lain yang menjelaskan yang mujmal tadi. Fayakunu nisbiyan. Maka relatiflah yang namanya mujmal itu. Nisbi artinya relatif. Yang namanya mujmal itu relatif. Karena bagi seorang itu mujmal, bagi orang lain belum tentu. Kalau dia menguasai dalil, maka tentu tidak ada lagi yang tersisa. Yang mujmal semuanya jadi mubayyan. Baik. Qaluhu wal bayanu ikhraju syai' min hayzil iskal ila hayzit tajalli. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu al-mujmal, selanjutnya pengertian al-bayan atau al-mubayyan. Lamma arafa al-mujmala, setelah penulis menjelaskan apa itu mujmal, arafa al-bayan liftiqaril mujmal ilai. Penulis menjelaskan apa itu al-bayan. Kenapa? Karena al-mujmal itu butuh kepada al-bayan. Ya, al-mujmal butuh kepada al-bayan. Wa huwa lughatan adz-dzuhur wal wuduh. Al-bayan secara bahasa artinya adz-dzuhur, jelas. Yuqalu banal amru wa tabayyana bimana ittadaha wa inkashafa. Contohnya kita mengatakan bana al-amru. Bana yabinu artinya dhahara. Banal amru bimana dhahara al-amru. Wa tabayyana bimana inkashafa, jelas. Wa amma fil istilah fa huwa yutlaqu 'ala tabyin. Al-bayan secara istilah itu maknanya adalah tabyin. Masdar dari kata bayyana yubayyinu. Wa huwa fi'lu al-mubayyin wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihil bayan. Nah, maka al-bayan secara istilah maksudnya adalah dalil yang dengannya bayan itu kejelasan itu ada. Ada suatu dalil bentuknya mujmal, datang dalil yang lain bentuknya mubayyan. Ya, untuk menjelaskan dalil yang mujmal tadi. Maka dalil yang datang sebagai penjelas itulah yang dinamakan dengan al-bayan atau at-tabyin. Ya, jadi dia bisa bermakna dalil itu sendiri, atau bisa bermakna al-ilmu. Wa yutlaqu 'alal ilmi alladhi yustafadu minad dalil. Bisa juga maknanya adalah ilmu yang kita dapati dari dalil tersebut. Apa yang kita pahami setelah kita datangkan dalil yang jelas tersebut?
kejelasan tersebutlah yang dinamakan dengan al-bayan. Jadi ada dua maknanya di situ. Bisa kembalinya ke dalil itu sendiri, bisa juga kembali kepada ilmu, apa yang antum pahami dari dalil tersebut. Wal musannif jaro 'alal awwal wa huwal ashhar. Dan Al-Imam Al-Juwaini di sini condong ke yang pertama, yaitu ad-dalil. Jadi yang beliau maksud dengan al-bayan adalah dalil itu sendiri, penjelas itu. Ya. Kan ada penjelas, ada yang dijelaskan, ada kejelasan. Ya, ngerti bedanya ya? Penjelas. Kemudian yang dijelaskan dan kejelasan. Dan al-bayan di sini itu maknanya ada dua, penjelas dan kejelasan. Penjelas dan kejelasan. Dan Al-Imam Al-Juwaini memegang pendapat yang pertama, yaitu penjelas, bukan kejelasan. Ya. Dan kejelasan ini Anda belum pernah dengar siapa yang memegang pendapat ini. Baik. Yang jelas indah Syafi'in, ya, menurut ulama-ulama mutakallimin, bahwasanya yang dimaksud dengan al-bayan huwa ad-dalil. Baik. Fa'arrafahu bi'annahu izharul ma'na lil mukhatab wa idahu faqala ikhrajus syai'. Wa hadha at-ta'rif mabniun 'ala ma darraja 'alaihi aktsarul usuliyyin haitsu khassu al-bayana bi idahin ma fihi khafa. Pengertian ini dibangun oleh Imam Juwaini dari apa yang disusun oleh mayoritas usuliyyin, yaitu ketika mereka mengatakan bahwasanya al-bayan itu adalah idah ma fihi khafa, menjelaskan sesuatu yang tersembunyi. Ini bayan pengertian mayoritas al-usuliyyin. Dari pengertian inilah Al-Imam Al-Juwaini menyusun pengertian yang tadi, ikhrajus syai' min hayzil iskal ila hayzit tajalli. Wa minhum man yutliquhu ala kulli idahin sawa'an taqaddamahu khafa'un amla. Di antara usuliyyin ada juga yang memutlakkan bayan itu maksudnya idah, penjelas. Ya, penjelas entah dia tersembunyi ataupun tidak. Gitu ya. Kalau mayoritas usuliyyin mengatakan menjelaskan atau penjelas untuk sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang samar-samar dijelaskan. Itu pendapat mayoritas usuliyyin. Kemudian sebagian usuliyyin mengatakan yang dimaksud dengan bayan itu adalah penjelas mutlak. Entah dia didahului oleh hal-hal yang samar atau tidak. Entah dia tidak jelas apa tidak, dia penjelas sudah secara umum. Ya. Nah, jadi di sini ada 3 pendapat di sini. Pendapat pertama, pendapat mayoritas usuliyyin, idah ma fi khafa. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari minoritas, ya, minoritasnya usuliyyin, yaitu mutlak kulla idahin. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Juwaini sendiri, yaitu ikhraju asy-syai' min haizil iskal ila haizit tajalli. Dan pendapat ini beliau bangun dari pendapat yang pertama tadi. Baik, Anda bisa susun nanti, buatkan ringkasannya, susun pakai nomor 1, 2, 3. Baik. Waqad intaqadal musannifu nafsahu hadza at-ta'rif fi kitabih Al-Burhan. Nah, lucunya di sini Al-Imam Juwaini setelah menyebutkan pengertian ini, beliau bantah sendiri pengertian ini di dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Al-Burhan. Yang mana kitab Al-Burhan ini lebih dulu ada. Ya, lebih dulu ada. Jadi nasah mansuh kita pakai di sini. Beliau intaqada. Intaqada itu artinya menakat. Nakat itu artinya membantah. Membantah atau mencari celah gitu ya, kesalahan dari pengertian tersebut. Wadzalika liwurudi ibarat wadzalika liwurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha ta'arifu mithlu al-hayyiz wadzalika anna tabyin amrun ma'nawi. Di dalam kitab Al-Burhan ini sebenarnya faidah saja ya. Antum tidak paham juga tidak masalah di sini. Ini faidah saja. Kenapa Imam Juwaini mengatakan seperti itu? Kenapa dikatakan intaqada? Karena menurut Imam Juwaini, ya, di dalam pengertian tadi ikhrajus syai' min haizil iskal ila haizit tajalli, di situ ada kata-kata yang tidak seharusnya disebutkan dalam sebuah pengertian. Pengertian itu ada syarat-syaratnya. Ya. Salah satunya adalah tidak boleh kita menggunakan suatu kata, ya, yang memungkinkan untuk
membuka pintu pengertian yang lain, membuka pembahasan yang lain, keluar dari tema maksudnya. Dan di sini keluar dari tema. Contohnya kata al-hayyiz. Al-hayyiz itu artinya al-mahal, al-makan, tempat. Karena apa? Karena tabiin atau al-bayan itu perkara maknawi. Perkara yang maknawi, yang hanya ada di dalam pikiran. Wal makna la yusafu bil istiqral fil hayyiz. Dan sesuatu yang sifatnya maknawi itu tidak disifati dengan berada di suatu tempat. Yang bisa berada di suatu tempat itu sesuatu yang hakiki. Manusia, tumbuhan, hewan, benda-benda, itu kita bisa katakan. Buku ada di atas meja, ya. Berarti kita sifati buku itu menempati posisi di atas meja. Tapi kalau hal-hal yang maknawi, ya, tidak bisa disifati seperti itu. Li'anna al-hayyiz huwa al-faraq al-mutawahham alladhi yashghuluhu syai' wa huwa min alfadhil mutakallimin. Ya, kata al-hayyiz ini merupakan lafaz yang dibuat oleh al-mutakallimin. Kalau disebut al-mutakallimin, bukan ulama kalam maksudnya ya. Al-mutakallimin itu salah satu madhab, satu madrasah dalam ushul fikih, ya, madrasah al-mutakallimin atau mazhab al-mutakallimin. Yang dimaksud dengan mazhab al-mutakallimin di sini adalah asy-Syafi'in, ya. Asy-Syafi'in. Wa mimman intaqadahu al-Amidi. Begitu juga al-Amidi dalam kitab apa ini? Dalam Ihkamul Ahkam, ya. Dalam kitab Ihkamul Ahkam al-Amidi juga menyebutkan pengertian ini ada yang masalah. Li'annahu ghairu jami'in. Karena pengertian tersebut tidak luas cakupannya, tidak mencakup semua hal yang berkaitan dengan al-bayan. Jadi salah satu syarat untuk membuat ta'rif atau pengertian itu harus dia jami', harus luas cakupannya. Fa innal mubayyan ibtida'ul ladzi lam yusbaq bi ijmalin. Mubayyan itu suatu ibtida'un, suatu permulaan yang dia tidak didahului oleh adanya mujmal. Contohnya sama, ardun, jidar. Sama artinya langit. Ardun, bumi, jidar, tembok. Ini disebut lafaz-lafaz apa? Lafaz-lafaz mubayyan. Ya. La yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma'annahu bayan. Akan tetapi kata sama, ardun, jidar ini nggak bisa masuk ke dalam pengertiannya Imam Juwaini. Pengertian yang mengatakan ikhrajus syai' min haidil iskal ila haidil tajalli. Karena hukum asal sesuatu itu mubayyan menurut Al-Amidi. Ini menurut Al-Amidi, ya. Bisa saja antum tidak sepakat di sini, kalau salah. Ya. La yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma'annahu bayan fa yakunu at-ta'rifu khassan bi bayanil mujmal. Maka yang dimaksud oleh Imam Amidi kenapa pengertian ini kurang? Karena pengertian al-bayan menurut Imam Juwaini itu adalah bayanul mujmal, bukan bayan al-bayan, bukan. Tapi bayanul mujmal, ya, bukan bayan secara mutlak, tapi bayan mujmal. Ya. Kalau anak pribadi itu permasalahannya dikata ikhraj di situ, ya. Dikata ikhraj. Ya, kalau dikatakan ikhrajus syai' min haidil iskal ila haidil tajalli, memang cocok sesuai dengan pendapat Al-Amidi di sini. Berarti dia hanya khusus untuk bayanil mujmal saja, bukan bayan secara umum. Nah, itu dia dua ulama yang membantahnya, ya. Imam Juwaini sendiri yang membantah dan sama Imam Al-Amidi di dalam kitab Ihkamul Ahkam. Kemudian ikhrajus syai', kita masuk ke pengertian al-mubayyan. Ikhrajus syai' al-muradu bil ikhraj izhar makna al-mubayyan lil mukhatab wa idahihi. Yang dimaksudkan dengan mengeluarkan sesuatu adalah izhar, menjelaskan makna al-mubayyan yang dijelaskan lil mukhatab, bagi orang yang diajak bicara. Wa hadza ala anna al-bayana yutlaqu ala fi'lil mubayyin wa huwa at-tabyin kama madha. Ini berarti bayan itu maknanya kan ada dua di atas tadi, ya. Bayan itu bisa kepada fi'il, bisa juga kepada ilm. Nah, di sini kepada fi'il, yaitu tabyin. Tabyin itu masdar, ya. Bayyana yubayyinu tabyinan. Kabbara yukabbiru takbiran. Takbir, tabyin, itu fi'il. Wa qawluhu min hayyizil iskal ay min sifatin wa halil iskal. Dari kondisi sifat keberadaan iskal. Apa itu iskal? Wa khafa'ul murad. Tersembunyinya maksud dari tujuannya. Maksud dan tujuan sesuatu tersebut. Bihaitsu la yudraku al-maqsudu minal lafzi. Kita tidak mengetahui maksud dari lafaz tersebut. La yudraku bimana la yufhamu. La yudro. Tidak kita pahami makna atau maksud dari lafaz tersebut. Itu disebut dengan iskal. Antum bayangkan saja,
Antum berada di ruangan yang gelap. Di depan antum ada benda, ya, ada kotak di situ. Antum ingin tahu kotak ini isinya apa, maka antum bawa kotak tersebut keluar dari ruangan. Nah, itu dinamakan dengan al-bayan atau at-tabyin. Ya, al-bayan atau at-tabyin. Kalau antum angkat kotak tersebut, antum keluarkan dari kegelapan kepada yang terang agar bisa jelas apa maksud dari hal tersebut. Kalau dia masih berada dalam kegelapan, itu namanya hayizil iskal. Masih tersembunyi, kita nggak tahu benarnya seperti apa. Kalau sudah kita bawa keluar ruangan kepada ruangan yang terang, itu namanya haizit tajalli. At-tajalli artinya al-zuhur wal wuduh. Wa dzalika yatimmu bi bayanis sifah. Bagaimana cara mengeluarkannya, cara menjelaskannya, yaitu dengan menyebutkan sifat dari sesuatu yang mujmal tadi. Menyebutkan sifatnya, kaifiyahnya, warnanya, dan seterusnya. Menyebutkan ukurannya, atau ta'yinil murad, atau menentukan maksud dan tujuannya. Au ghairi dzalika mimma yuzilul ijmal, atau hal-hal lain yang bisa menghilangkan adanya ijmal tersebut. Wa qaluhu, berarti sampai sini yang lebih kuat itu mujmal apa mubayyan? Kita katakan mubayyan tentunya. Kalau kita ketemu dalil yang mujmal, berhenti dulu, ya. Nah, jangan langsung diamalkan. Kalau ketemu dalil mujmal, cari dulu mubayyan. Ya, mubayyinnya apa? Nas yang menjelaskannya apa, dalil lainnya. Baru boleh antum amalkan. Kalau hanya beramal dengan mujmal saja tidak bisa. Ya, tidak boleh kita beramal hanya dengan yang mujmal saja. Baik. Wal mubayyin huwa nas. Kemudian ada istilah lain. Selain mubayyan ada namanya mubayyin. Mubayyin itu penjelas. Penjelas itu apa yang berfungsi sebagai penjelas? An-nas. Nas Al-Quran atau nas hadis. Bikasril ya al-musanna. Ya, dengan mengkasrahkan ya. Ya, al-mubayyin. Ya. Al-musanna. Al-musanna artinya titiknya ada dua. Ya, karena ya itu kan ada dua. Kalau al-musallah itu artinya musallas itu artinya tiga titiknya. Misalkan fa. Nah, jadi dikasrohkan huruf ya-nya al-mubayyin. Wa huwa ma yahsulu bihil bayan, yaitu dengannya al-bayan itu akan ada. Wa qad dzakara anna al-mubayyin lil mujmal huwa an-nas. Imam Juwayni menyebutkan bahwasanya yang berfungsi sebagai penjelas buat mujmal itu adalah nas. Wa zahiruhu annal fi'la la yaqa'u bihi bayanun. Dan secara zahirnya bahwasanya fi'il perbuatan itu tidak bisa menjadi penjelas. Walaysa kadzalik. Ya. Karena di sini kan Imam Juwayni mengatakan mubayyin itu hanya berbentuk nas, berarti fi'il nggak bisa. Ya, karena fi'il dan nas beda. Ya. Berarti fi'il tidak bisa menjelaskan sesuatu yang mujmal. Walaysa kadzalik. Ya kan, tapi nggak seperti itu. Bal yahsulu bihil bayan. Bahkan fi'il itu bisa juga menjadi penjelas. Kama satara fi ba'dil amtilah. Wa sayati fi babil af'al. Insyaallah nanti akan kita lihat sebagian contohnya di pembahasan bab al-af'al. Nanti ada pembahasan judul babnya nanti bab al-af'al nanti setelah bab-bab ini. Kemudian wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dan sesuatu yang fungsinya untuk sebagai penjelas tentu dia harus jelas. Ya. Sesuatu yang bisa menerangkan sesuatu yang lain tentu dia sendiri harus terang. Ya, maka nas itu yang berfungsi sebagai penjelas pengertiannya adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dia mengandung hanya satu makna saja. Kalau mengandung dua makna atau lebih, mujmal jadinya. Nggak mungkin mujmal bisa membayankan yang sama-sama mujmal. Nah, jadi sesuatu yang mujmal butuh kepada sesuatu yang hanya membutuhkan satu makna saja. Lama arafal mujmala. Setelah Imam Juwayni menjelaskan apa itu mujmal, wa arrafal bayana, telah dijelaskan apa itu bayan, zakaron nas, sebutkanlah apa itu nas. Li'annahu huwal mubayyin lil mujmal, karena dialah yang berfungsi untuk menjelaskan yang mujmal. Wa huwa lughatan ibaratun 'anil zuhur. Secara bahasa, yang dimaksud dengan mujmal, yang dimaksud dengan an-nas adalah ibaratun 'anil zuhur, al-zuhur. Jelas. Wa minhu summiya kursil arusah minassatan. Ya. Zuhur artinya jelas, tampak, menonjol istilahnya ya. Sesuatu yang menonjol, enggak tersembunyi. Terkadang sesuatu itu jelas tapi dia tidak menonjol. Ya. Maka kata an-nas itu sendiri diambil dari kata kursil arusah. Kursi pelaminan. Al-arusah artinya pengantin. Kursi pengantin itu dinamakan minassah.
Kursi pengantin itu bagaimana? Apakah tersembunyi di belakang atau di depan? Ya, di atas panggung dia kan, ditinggikan dia. Ya, kursi pelaminan itu tempat disandingkan pengantin itu. Itu dinamakan minassah dari kata nas. Liduhuriha alai. Kenapa dinamakan kursi pengantin dengan nas? Karena dia memang zuhur, menonjol. Wan nasu istilahan arrafahu biqaulihi ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dan nas secara istilah maknanya adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, yang tidak mengandung lebih dari satu makna. Wa qaluhu ma ay lafaz wa qaluhu la yahtamilu illa ma'nan wahidan ay lafzun. Al-lafzu alladzi la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Lafaz yang tidak mengandung kecuali satu makna. Yadullu ala ma'nan wahidin qat'an. Ya, secara pasti. Ya. Secara pasti dia mengandung hanya satu makna. Nggak ada kemungkinan makna yang lain. Yahtamil itu artinya kemungkinan. Ya. Ihtimal itu kemungkinan. Tidak ada kemungkinan makna yang kedua atau yang ketiga. Wa hadza huwa an-nassus sharih. Ini dinamakan nas yang sharih. Sharih artinya jelas. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, contohnya Muhammadun Rasulullah. Fal ayatu nasun sarihun fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nas ini adalah nas yang sharih bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, kalau ada yang meragukan Nabi SAW sebagai seorang Rasul, yang kita bawakan ayat ini, tentu dia tidak boleh lagi membantah karena nas ini adalah nas yang sharih. Semua orang yang berakal, yang paham, pasti akan menerimanya. Wa qauluhu ta'ala lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wal ayatu nasun fi qadri muddati tarabbus. Bagi orang-orang yang ila itu salah satu pembahasan dalam fikih nikah, ya. Tarabbusu arba'ati ashhur, maka waktu mereka menunggu itu selama 4 bulan, masa iddahnya 4 bulan. Fal ayatu nasun fi qadri muddati tarabbus, maka ayat ini adalah nas yang jelas untuk menyebutkan ukuran masa dari tarabbus. Tarabbus itu yang menunggu. Ya, masa tarabbus, masa iddahnya. Jadi jelas di situ tidak ada lagi takwil, tidak bisa ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan masa iddahnya, enggak bisa. Karena memang sudah nas ini secara sharih menyebutkan seperti itu. Qala al-Qadi Abu Ya'la, kalau disebutkan al-Qadi itu ada banyak kemungkinan, ya. Tapi yang kalau dalam usul fikih mayoritas penyebutan al-Qadi itu kembalinya kepada Abu Ya'la. Dalam kitab-kitab fikih al-Qadi beda lagi maksudnya nanti. Bisa kepada Ibnu Hazm, bisa kepada Ibnu Rushd dan seterusnya. Wasahih an yuqal an-nassu ma kana sharihan fi hukmin min al-ahkam wa in kana al-lafdhu muhtamalan fi ghairihi. Maka kalau menurut pendapat al-Qadi Abu Ya'la, yang dimaksud dengan nas adalah ma kana sharihan, suatu lafaz yang sharih, yang jelas, fi hukmin minal ahkam, dalam suatu hukum, wa in kana lafdhu muhtamalan fi ghairihi, meskipun lafaz yang sharih tadi mengandung kemungkinan makna yang lain. Walaysa min syartihi alla yahtamila illa ma'nan wahidan. Menurut Al-Qadi Abu Ya'la, bukan termasuk syaratnya dia mengandung hanya satu makna. Boleh kemungkinan ada makna yang lain. Li'anna hadza ya'izzu wujudahu, karena adanya makna yang lain itu justru mengokohkan keberadaan dalil tersebut. Kalau dalil tersebut diperselisihkan maknanya, berarti memang dalil tersebut dalil yang kokoh gitu. Perhatikan dalil salah satu quru tadi. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat dengan masalah salah satu quru. Apakah haid atau suci. Ya. Berarti kalau suatu nas, suatu dalil diperselisihkan oleh para ulama, dua pendapat atau lebih, itu menunjukkan dalil tersebut dan dalil yang kokoh. Dalil yang tidak diragukan lagi, memang ada dalil ini. Bukan hadis yang dhaif atau ayat Al-Quran yang mansukh dan sebagainya. Ya. Nah, maka menurut dari sisi dari sudut pandang yang seperti itulah, Al-Qadi Abu Ya'la mengatakan, enggak, bukan syaratnya harus mengandung hanya satu makna saja. Boleh mengandung makna yang lain. Karena adanya makna yang lain itu justru mengokohkan keberadaan dalil tersebut. Ya. Wa zahir anna hadzal nas ghairu sharih. Dan yang zahir adalah bahwasanya nas ini adalah nas yang tidak sharih. Ya. Wallahu a'lam. Dan ini dibantah oleh pensyarah di sini, tidak dijelaskan secara terperinci. Yang jelas beliau tidak setuju dengan pendapat Al-Qadi Abu Ya'la di sini. Wa yutlaqun nassu 'inda al-fuqaha ala kulli ma warada fil kitabi was sunnati annahu nas. Kalau menurut al-fuqaha, ahli fikih, beda lagi yang dimaksud dengan nas. Ya, semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu disebut nas. Semua, tidak terkecuali.
Fayuqalu lana nas wal makna. Kalau ulama fikih mengatakan kita punya nas, kita punya makna. Maksudnya kita punya dalil Al-Quran atau Sunnah, kita juga punya penafsiran dari dalil tersebut. Wa nusus syariah mutadhafiratun bidzalik, dan nas-nas syariat itu penuh dengan hal seperti itu, ya. Penuh dengan dengan makna dan sebagainya. Wa huwa bihadzal istilah yuqabilul ijma' wal qiyas. Berarti nas menurut al-fuqaha itu lawan dari al-ijma' dan al-qiyas, ya. Jadi mereka berpendapat, ini al-fuqaha yang memegang pendapat, al-fuqaha mengatakan nas itu ada dua, Alkitab dan as-sunnah, ya. Kemudian berarti lawan dari al-ijma' dan al-qiyas. Baik. Jadi sumber hukum itu yang disepakati ada 3, Alkitab, as-sunnah, dan al-ijma', dan al-qiyas dipersisihkan. Ya, nanti akan kita lihat di akhir-akhir bab nanti apa saja sumber-sumber dalil, kenapa kok bisa ada persisian, apa saja yang mu'tamad dan yang tidak mu'tamad. Taib wa qaluhu wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu ada ta'rifun akhar nas. Kemudian pengertian yang lain untuk nas adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Jadi ada beberapa pengertian nas tadi. Mulai dari yang pertama, nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, kemudian sudah dibantah sama Al-Qadhi Abu Ya'la. Dan makna nas yang kedua adalah al-mubayyin, ya. Kemudian makna nas yang ketiga yaitu indal fuqaha, yaitu al-kitabu was sunnah. Nanti kita akan ambil makna yang keempat yaitu ma ta'wiluhu tanziluhu. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut insyaallah akan kita ambil pada pertemuan selanjutnya bismillah taala. Baik, sampai sini ada yang antum mau tanyakan? Fadhol. Fadhol. Assalamualaikum. Apakah bisa dikatakan karena alasan di Al-Quran itu ada beberapa ayat-ayat yang bersifat mujmal itu untuk memudahkan umat untuk menghafalnya, seperti itu? Allah Ta'ala alam apakah itu diantara hikmah adanya ayat-ayat yang mujmal, ya, wallahu ta'ala alam. Tapi ana pernah baca di beberapa kitab tafsir, ya, bahasa memang diantara hikmah ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih itu insyaallah mirip dengan mujmal dan mubayyan, begitu kan. Muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu yang jelas hukumnya, mutasyabih yang masih ada samar-samar. Ini sama dengan mujmal dan mubayyan, ya. Jadi yang pernah ana baca itu yang mengatakan muhkam dan mutasyabih. Kalau mujmal dan mubayyan secara nas tertulis di kitab ana belum pernah dengar, tapi insyaallah sama, ya. Jadi insyaallah memang itu hikmah di balik kenapa ayat Al-Quran itu bentuknya adalah mujmal. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Nggak ada sepertinya, Ustaz. Baik, jadi jangan lagi nanti. Yang berkaitan dengan pertanyaan antum tadi, berkaitan dengan al-mujmal dan mubayyan, apa hikmahnya? Bisa kita katakan juga bahwasanya di antara hikmah keberadaan dari ayat-ayat yang mujmal itu adalah rahmatan, ya. Yang jelas itu adalah sebagai rahmat. Apa maksudnya sebagai rahmat di situ? Agar manusia untuk bisa selalu berpikir, untuk mau memikirkan. Karena kalau dikasih langsung secara jelas begitu, tentu tidak, apa istilahnya, akal itu tidak berfungsi, tidak digunakan nanti untuk mencari mana-mana tersebut. Maka banyak ayat Al-Quran itu selalu diakhiri dengan kata la'allahum yatafakkarun, la'allakum ya'qilun, ya, dan seterusnya. Itu perintah untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mentadaburi sesuatu yang mujmal, beda dengan sesuatu yang mubayyan. Ya, berarti mungkin di antara hikmah diturunkannya ayat Al-Quran dalam bentuk mubayyan
adalah agar kita mau berpikir menggunakan akal kita sendiri untuk menggali mana-mana dari ayat-ayat Al-Quran yang mujmal itu sendiri. Agar akal itu kita gunakan di tempat yang semestinya. Ya, walaupun begitu bukan berarti akal itu kita lepaskan tanpa adanya kendali. Tetap kita pahami yang mujmal sesuai dengan koridor syariat dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi dalam bentuk yang mubayyan. Hadis-hadis Nabi sebagai mubayyin dan ayat-ayat Al-Quran sebagai mubayyannya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.